Halo Mas Alwi. Ya, tutorialnya pertama ini saya udah punya modeling. Modelingnya kayak gini. Ini belum ada materialnya sama sekali ya Mas, tuh masih kosong. Nah, tahap pertama itu untuk Enscape, kita buka dulu nih aplikasinya nih, softwarenya. Nah, ini ini harus di klik ini ya, live update. Jadi apapun yang kita rubah di sini itu akan terubah di sini. Kalau ini dia untuk menyamakan tampilan Windows-nya. Nah, jadi dia akan ngikutin. Cuman saya jarang pakai ini karena nanti si field of view-nya itu yang di Enscape dia ngikutin yang di SketchUp. Ini saya nggak sinkronkan, jadi ini bebas bergerak sendiri, ini bebas bergerak sendiri. Oke, pertama, ini belum diapa-apain ya Mas, ini belum diapa-apain. Nah, settingan pertama itu adalah ini Mas, di Enscape visual settingnya dulu. Pertama itu dari kolom yang main ini, di sini stylenya tetap non, jadi sesuai nanti ada materialnya tampil. Ini white bisa jadi begini, polystyrol dan live view kita pakai non. Nah, yang jadi utama untuk mendapatkan tampilan kayak kartun itu adalah di outlines ini Mas. Nah, ini biasanya settingan saya antara 15 atau 20. Nah, setelah ada outline-nya kelihatan dia garisnya tuh Mas. Kalau kita bikin 20 lebih tebal lagi. Oke, nah ini bikin looks-nya itu lebih kayak kartun. Kemudian di kamera di sini tetap perspektif, auto exposure-nya ini saya checklist aja bawaan standarnya. Ini juga bawaan. Nah, ini field of view ini tampilannya Mas. Jadi melebar atau mengecilnya gitu. Kalau balik ke standar tinggal klik ini kemudian jadi 90 derajat horizontalnya. Ini settingan ultra. Udah gitu kemudian kita ke kolom image, ini auto kontras. Bisa di checklist bisa enggak, nanti tinggal lihat hasil renderan. Ini semua nggak ada yang di rubah, bawaan standar semua. Nah, ini efek ini untuk output animasi Mas. Biasanya kalau saya hanya untuk image, ini saya matiin semua nih. Oke, ini settingannya yang di kolom image, kemudian di kolom atmosphere. Nah, kemudian di sini ada fog. Fog ini kan apa namanya? Kabut ya. Untuk settingan ini intensitasnya biasanya saya nolin. Nah, kalau ini saya normalin biasa, nggak ada dirubah-rubah. Nah, wind ini, anginnya ini akan kelihatan pada saat pembuatan animasi Mas. Kalau di image dia nggak ini, tapi kalau antisipasi saya biasanya pakai angka 10 atau 15%. Oke, ini di kolom atmosfer settingannya seperti ini. Kemudian di kolom sky, nah ini kita bisa white background, bisa skybox ini kita download HDRI-nya. Ini bisa desert. Nah, kalau lihat kelilingnya itu kayak gini. Nah, ini nanti mempengaruhi ambience di tampilan image Mas. Kita bisa forest, kita bisa mountain. Kalau di perkotaan saya biasa pakai urban atau town biasanya. Nah, oke, kita balik ke objek. Ini kondisinya seperti ini. Kemudian ini di kolom sky itu saya horizonnya saya source-nya saya pilih town. Ini nggak saya otak-atik. Nah, kalau cloud ini saya biasanya saya nolin malah Mas, semuanya. Karena untuk mendapatkan efek yang lebih kartun lah gitu. Ini saya nolin semua. Kemudian outputnya ini standar ya Mas, ini bisa full HD dan lain-lainnya bisa disetting sendiri. Bisa custom juga, kalau untuk diupload di IG itu bisa 1500 kali 1500. Nah, kemudian
Ini outputnya kita bisa JPEG, ini maksimum, ini untuk video ya mas. Biasanya kalau saya upload video itu di 60. Kalau untuk bikin short di YouTube gitu paling 30 frame per second. Ini untuk yang panoramanya kita setting height. Ini settingannya mas. Tapi untuk ini kita bikin kayak misalnya full HD dulu. Jadi dia tersetting sendiri. Oke, close. Sekarang tinggal update material mas. Saya lanjut lagi ya. Ini tadi udah saya benerin lah materialnya, saya rapihin. Kemudian komponen-komponennya udah saya isi nih untuk nanti simulasi. Oke, settingannya tetap sama tadi. Ini rumput, kemudian saya rubah tadi sedikit. Nah, ini looksnya mas setelah penempatan material. Ini looksnya. Ini sama nih by SketchUp semua mas. Sama by SketchUp semua. Ini semua by 3D warehouse ya mas. Komponen-komponennya nih, kulkas, kitchen sink, sama kompornya juga. Utamanya adalah untuk nyiptain ambience-nya mas. Ambience itu mainnya di kondisi environment-nya, lingkungan ininya, lingkungan sekitarnya. Contoh, kalau ini saya bikin pakai aspal, edit materialnya, kemudian saya ambil, ini ada satu modeling yang udah saya bikin. Ini saya ambil bangunan existing mas, yang poligonnya sedikit aja, jadi lebih ringan. Nah, kalau udah dapet begini, si tampilan yang fokus kita itu ambience-nya jadi lebih real karena ada pantulan-pantulan dari bangunan-bangunan sekitarnya gitu. Oke. Ini kondisinya. Nanti kita tambahin lighting, gampang banget mas. Nanti. Oke, ini udah environment, lingkungan sekitarnya udah kebentuk, tinggal untuk ngambil supaya lebih real lagi itu adalah pepohonan mas. Ini semua real SketchUp mas. Nah, ini semua real SketchUp mas. Jadi belum ada komponennya, belum ada komponen Enscape. Oke, tadi setelah setting awal, kemudian kita masukin lingkungannya mas, environmentnya, yaitu ada bangunan existing, anggaplah ini bangunan sekelilingnya. Kemudian kemudian yang berikutnya itu adalah pohon mas. Nah ini yang paling penting nih, untuk pantulan-pantulan dari kaca sama pantulan bayangan. Ini kebetulan saya ngambil dari Google Warehouse, ini bangunan rumah tinggal untuk existing, tapi yang polyline-nya sedikit mas biar lebih ringan. Ini udah saya bikin komponen. Nah kemudian kita masukin objek. Nah di sini ada objek library-nya dari Enscape-nya. Oke, nah ini kebetulan dari ini karena ini ngacak banget ya, jadi saya bikin favorit. Di sini udah ada mas. Misalnya saya mau pasang ini pohon nih supaya lebih looks-nya itu, ambience itu lebih dapet gitu. Nah misalnya begini, itu otomatis langsung terupdate semua mas. Langsung terupdate semua. Kemudian kita tambah
misalnya tanaman perdunya. Oke, nah itu otomatis terupdate semua mas. Nah ini untuk nyiptain ambience pada saat kita render atau animasi nanti. Oke, ini per ini. Nah yang berikutnya adalah untuk backgroundnya lagi nih mas, background pohonnya. Nah background pohon biasanya saya pakai yang gede-gede mas. Ini bebas aja ya, tinggal pilih aja nanti mana yang kira-kira oke. Itu langsung update ya mas. Ini kalau bisa kita grouping, kemudian ada untuk naik turunnya itu tinggi rendahnya kita bisa pakai beberapa macam mas. Ini, mas. Oke, nah ini udah looksnya udah dapet banget nih. Tinggal nanti misalnya ini kurang besar, ada salah satu yang di scale aja dibesarin mas. Di random, dibikin random. Supaya lebih looks. Nah ini juga kita bikin depan belakang mas. Belakang kita copy, tempelin aja supaya nanti kepantulan itu lebih cakep gitu. Oke, kemudian kita masukin mobil mas. Nah ini mungkin kalau misalnya masnya udah bisa gitu, udah paham itu, udah bisa di skip aja. Biasanya saya itu sama motor. Ini jadinya kayak gini. Oke, ini setelah tadi setting modeling awal, tentang ini custom presetnya, kemudian bangunan sekelilingnya udah ditambahin. Ini ya mas ya, tadi udah custom preset, kita udah setting custom presetnya tadi, ini tetap sama. Oke, kemudian kita tambahin bangunan existing untuk dapat environmentnya. Nah lihat mas, tuh di cermin tuh udah ada pantulan-pantulannya dari bangunan yang di depannya gitu. Ini kalau nggak ada outline-nya, edgingnya itu dia nggak kelihatan mas. Dia harus di, kalau outdoor biasanya saya bikin 20 atau 15, kalau indoor biasanya 15, lebih kecil. Ini saya bikin 20 tuh, dia kelihatan tuh edgingnya tuh cakep. Oke, nah untuk triksnya supaya lebih kelihatan real atau lebih cakep gitu. Nah ini contohnya seperti ini mas. Nah, untuk perbedaan material seperti ini kalau bisa harus dibuat ini mas. Di SketchUp itu harus dibuat tali air mas. Contohnya 1 cm aja, supaya nanti di landscape-nya itu untuk perbedaan material atau perbedaan modeling itu kelihatan gitu. Oke, aksennya kayak seperti ini nih. Ini dua komponen dan dua material berbeda tapi nggak ada jedanya. Jadi di looks-nya itu dia si edging itu nggak kelihatan mas. Nah ini harus dibikin tali air mas. Misalnya dari ininya yang kita bikin.
Nah, jadi looksnya tuh ada, karena nanti kebentuk sendiri si outline-nya itu kebentuk lagi sendiri di sini. Nggak usah besar besar, cukup 1 cm cukup mas. Kita copy garisnya aja langsung kita. Nah ini temen edging ini. Oke. Oke begini, detail-detailnya harus ada tali air. Nah tali air ini yang bikin looks landscape itu lebih real, settingan saya itu. Jadi tali air itu pemisah-pemisah itu mas. Nah kayak di sini nih, ini dua material yang berbeda tapi dia nggak ada pembatasnya. Ini harus dipisah, ini dipisahkan atau dimundurkan biasanya mas. Contoh misalnya kita mundurkan 2 cm, dia harus ada maju mundurnya, sama harus ada pemisahnya, yaitu tali air tadi. Kalau enggak akan seamless jadinya seperti ini. Atau kalau mau dibuat tali air ini. Nah, ini edgingnya lebih dapet nih. Ini juga bisa di begini mas, jadi lebih dapet. Ini mas jadinya mas, lingkungannya udah kebentuk, settingan udah kebentuk, tinggal interiornya mas. Nah, interior itu untuk renderan siang ataupun malam, lighting harus tetap nyala mas, untuk exposure-nya itu lebih dapet gitu mas. Oke, sekarang kita tambahin komponen interior ya. Ini semua komponennya kalau saya pakai Enscape mas, karena lebih ringan aja, lebih ringan, terus lebih real ya, tanpa banyak edit material. Kayak misalnya pasang karpet dulu di sini, tar, tar, tar. Oke, saya pasang karpet dulu di sini. Kemudian saya pasang sofa, nah, sofa andalan. Oke, kita geser-geser dikit. Bisa harus center, bisa nggak harus center, bebas. Kemudian pasangin TV, mana TV? Ini saya bikinnya itu settingan untuk yang penting informatif aja ya mas ya. Kalau untuk realistis saya udah nggak sanggup lagi belajarnya. Mana TV, mana TV? Ini mas, tuh dia langsung update. Oke, kemudian kita butuh kayak vas-vas bunga gitu-gitu lagi, tinggal di buku ya. Nah ini untuk dekorasinya nanti mas bisa setting sendiri. Langsung ada mas, langsung update. Oke ya mas, looksnya mas. Kita beralih ke dapur.
ini saya biasanya kalau kitchen sinknya itu modeling 3D warehouse. Nah, untuk si kerannya itu saya pakai Enscape mas. Oh iya. Nah, ini saya biasanya pakai ini mas, bawaan itu udah langsung. Kita setting di tengah. Oke. Oke, pencil. Nah, itu mas. Ya kalau modeling nanti mas bisa explore sendiri. Ini di bagian taman saya biasa pakai orang. Oke, si teteh. Meja makan belum ya? Nah, kita cobain meja makan mas, yang kecil aja. Jadi kalau untuk modeling interior karena saya lebih ke arsiteknya mas. Jadi untuk interior saya hanya looks tampilan zoningnya aja. Jadi modelingnya saya dari Enscape semua mas. Mau explore capek nanti itu urusan tim interior aja. Dan ini juga termasuk bagus menurut saya sih. Oke. Kita coba setting. Oke, coba kita unhide semua. Nah, gini mas, looksnya mas. Nah, ini mas looksnya. Nah ini edging di plafon ini harus dipertegas mas, yaitu dengan cara kita bikin tadi tali air tadi atau shadow line kalau istilah di ininya, di proyeknya. Ini kita buat dulu perimeternya mas, kayak misalnya ini kan shadow line sampai batas kabinet. Oke, ini udah ada garisnya. Ini kita tinggal offset aja 1 cm, kemudian kita masuk 1 cm. Nah, ini yang mempercantik tuh ini mas, saya dulu bayangan sama outline. Nah yang bikin bayangan sama outline itu adalah tali air tadi mas. Ini looksnya. Oke, berikutnya kita bikin yang lampu mas. Oke mas, kita lanjut untuk yang setting lampu ya. Nah tadi saya bilang untuk lampu itu, untuk renderan itu mau siang mau malam usahakan si lampunya tetap nyala mas. Nah sekarang kita buat settingan lampu lighting. Ini udah ya mas, tadi udah semua. Kita buat lighting. Nah lighting ini pertama kita bikin dulu si bohlamnya mas. Coba saya hide dulu ini. Ini pertama kita bikin dulu si bohlamnya. Anggaplah dia diameter 5 cm karena dia spotlight. Kemudian kita bikin begini. Oke, ini settingannya anggaplah ini framenya besi.
Kemudian nah tadi saya pakai material lampu. Nah ini material lampu ini sebetulnya warna ini sih mas, jadi bisa custom sendiri mau ganti warna coklat nih. Saya biasa warna ini, cuman nanti di apa namanya di setting material di Enscape nya itu dia dibikin self illuminate, jadi kayak ini. Nah nih dia self illuminate, jadi nanti dia bercahaya sendiri gitu. Cuman tetap nggak ada pijarnya. Pijarnya harus pakai material lampu. Oke, ini kemudian kita bikin komponen. Setelah komponen kita tambahin garis bantu mas, supaya lebih memudahkan ya, 20 cm. Oke, ini jadinya seperti ini. Sekarang coba kita tempatin. Oke, di tengah-tengah plafon 6. Kita bikin bagi 3. Oke. Ini ya mas ya, tuh kalau dia materialnya dia self illuminate, dia langsung apa bercahaya gitu. Cuman dia belum ada pijar lampunya, nanti kita setting. Oke, contohnya karena dia ada komponen rubah semua, kita tinggal tambahkan lampunya. Ini kita pakai spotlight. Nah jadi yang saya cuman di sini kalau saya biasanya pakai tambahan ini, biasa saya setting di 4500. Sorry ya, kalau di sini ini kita setting di 4500. Oke, nah ini biasanya saya pakai apa ya, pluginnya gitu, IES ini bisa pakai nomor 13 gitu biasanya. Tuh. Ini mas, nah nanti si pijarnya ini kita bisa warnain, mau warna orange atau warna apa gitu. Kita coba pakai warna orange atau warna coklat, sandy brown biasanya. Nanti pijarnya dia warna ini. Nah ini karena siang dia nggak kelihatan, tapi kalau kita bikin malam ya. Oh ini intensitasnya. Nah ini mas settingannya, ini bisa diganti-ganti mas. Kalau ininya si IES nya ini pakai 3 atau pakai 4. Oke, nah ini udah dapet si preset bawaan lampunya. Oke, kita balik lagi ke siang untuk settingannya. Nah ini kalau saya biasa cukup setting satu lampu aja mas, nanti tinggal copy kemana-mana gitu. Oke ya, ini kita hide dulu, ini kita bikin grouping mas biar lebih memudahkan. Nah ini mas, kita coba pindahin ke dalam ya.
60 60 60. Dibagi 3. Oke. Oke, kita coba height, kita setting ini mas. Untuk area outdoor sini mundur 60. Oke, bagi 3. Ini kita. Oke, ini settingannya mas. Ini semua lampunya pijar saja, jadi nanti dirubah satu itu settingannya kerubah semua mas. Oke, kita masuk. Nah ini mas. Oke, nanti kalau kita makin sore dia makin terang ya. Nah, gitu. Ini tadi edgingannya kelihatan banget. Nah ini mas, kalau di sini kurang kita coba tambahin ya. Ini kurang deh. Sini. Oke. Nah, ini mas. Ini suasana sore jam 16. Jadi ini mas. Nah ini settingan sunset ini yang biasa saya bikin. Oke, ini pun sama mas, kalau misalnya kita bikin wall lamp ya, kita coba bikin wall lamp diameter 10 cm 30. Ini begini. Ini kita masukin satu. Tadi kita pakai material lampu, kemudian kita bikin komponen, kita bikin 4 ya. Nah di sini pun sama mas. Kita bikin garis bantu. Oke, ini sama, jadi ini bisa kita copy ke sini. Si komponen lampunya. Atau mau dibedain juga bisa buat baru.
cuman saya biasanya ngambil simpelnya gini aja lah. Masukin gitu. Lihat. Cuman ini bisa kita ganti, kita buat baru misalnya. Cuma kalau buat baru berarti kalau kita edit yang spotlight ini, yang ini gak keedit, jadi harus edit ini sama edit ini. Contohnya kita pasang spotlight. Oke, saya bikin 3000. Kemudian ini saya pakai yang area misalnya. Kalau misalnya ini di sini, itu area, saya pakai yang ini. Ada diffuse-nya dia. Comet. Ini oke. Ini kita kasih warna. Oke. Ke bawah. Tinggal kita edit luminance-nya aja atau lux-nya ya. Kalau udah di load pakai IES, kita settingnya cuma di sini aja mas. Coba kita bikin 500. Nah ini setting lampu. Itu setting spot lamp atau downlight. Nah untuk ambience-nya biasa saya bikin satu LED strip lah, kalau bahasa proyeknya itu saya buat ambience light. Nah ambience-nya ini atau strip light-nya ini cukup dengan ini aja mas. Ini kita buat tali air satu tanpa harus di push. Nah, kemudian kita kasih warna lampu tadi yang udah settingan self illuminate. Nah ini dia akan menyala sendiri mas. Oke, sama di sini misalnya mas, ini akan menyala dengan sendirinya nih. Kemudian di sini saya coba bikin lagi terus. Nah self illuminate ini juga nanti bisa disetting di sini mas. Luminance-nya berapa ribu? 25.000. Nah dia akan lebih, pijarnya tuh lebih. Oke.
sama di bagian indoor ya. Nah, saya biasa di renderan saya itu ada di sininya itu ada self illuminate nya itu, ada lampu LED stripnya. Nah itu pun sama mas, sistemnya tinggal bikin satu bidang aja, dia kan menyala mas. Contoh lagi cuman dia pijarnya ini nggak terlalu ini karena dia langsung ke ruang luar ya. Kalau ke ruang luar dia pijar itu nggak ada pantulan, jadi nggak kelihatan banget sih pijarnya. Nah kalau udah ada pantulan dia baru kelihatan. Kalau yang di luar tadi ini karena langsung ke udara keluar ke cahaya luar, dia kalah sama eh, matahari ya. Oke, kayak misalnya dapur nih, kita coba dapur. Kitchen set biasanya kan suka ada backlight di sini nih, LED strip. Nah, itu kita tinggal sama kasusnya mas, ini cat. Nah tadi ada backlight itu. Terus oh ini saya biasa bikin backlight di sini nih, kita coba ya, kita coba mas. Nah ini, oh sorry, TV-nya kebalik. Oke mas, kita lanjut ke edit material. Nah edit material ini kita pakai item yang ini mas, Enscape Material Editor. Kemudian nah kita cari di sini material mana yang mau diedit. Nah kalau ribet bingung nyarinya, langsung pakai ini mas. Nah dia langsung ketemu. Oke, kalau misalnya sorry atau pencet ALT ya, dia langsung keluar. Nah ini materialnya langsung ngikutin materialnya si apa nama ininya ya. Oke, nah di sini ini ada 3 ya kan mas, ada bump cuman dapat dia sedikit tekstur aja, ada normal dia flat, atau displacement. Nah displacement dia lebih berkontur mas, lebih kasar. Nah, ini tingkat kasar dari sini bisa. Nah untuk material-material yang pengen dikasarin gitu, kita bisa pakai ini 5 gitu. Seperti ini. Nah ini kalau misalnya dirasa kurang gelap, di sini bisa digelapin di sininya nih. Oke. Oke, terus kita beralih ke material ini mas. Nah, tadi rumput tadi kan, kalau rumput, nah ini ada tandanya nih. Bisa gitu. Bisa saya bikin agak gelap ya. Ini sama ininya mas, settingan ini nih. Sama kayak di Lumion lah, mirip-mirip di Lumion. Oke, kemudian kita coba ini material kampotan mas. Oke, ini mau kita edit ya, ini mau diedit. Oke, klik yang ini. Nah
Ini kan settingannya masih 0 nih mas. Nah di sini kita bikin displacement, use albedo ya, albedo ini material bawaannya gitu. Ini mas, ini kalau kita bikin displacement lebih lebih kasar lagi. Kita bikin 0,5 displacement, tapi tuh kelihatan dia mau naik konturnya. Oke, ini juga berkontur. Nanti kalau konturnya besar kecilnya bisa kita setting di sini mas. Di sini titik 3, ini juga titik 3. Gitu. Displacement juga diikutin kontur, bisa titik 3 titik 3. Oke, kita lanjut ke ini material cast inside beton. Ini masih flat ya. Coba kita ini ALT klik. Di sini juga masih kosong mas. Oke, di sini saya pakai displacement, use albedo. Nah, makin tinggi dia makin konturnya tuh makin tinggi, makin dalam. Oke, tapi saya biasa cuma pakai angka. Kalau untuk yang ini tik 5 atau 1 lah biasa rata-rata sih. Nanti tergantung seleranya aja sih mas. Oke, sekarang kita beralih ke ini mas, decking. Ntar saya ini coba saya hide dulu ya. Oke. Oke. Nah, di sini itu dia masih flat mas, makanya kita coba setting ya. Di sini kita pakai displacement, bisa albedo. Tahu dia mulai kasar tuh. Kalau normal dia flat. Kalau bump dia sedikit kasar. Kalau displacement dia tuh bertekstur. Oke, nah ini kita pakai bump aja biasa. Ini satu. Oke. Kemudian ininya pantulannya biasa saya bikin 10 sih mas, supaya agak sedikit ada pantulnya sedikit gitu. Oke, ini tadi kamprotan yang kasar. Nah ini untuk material-material yang butuh sedikit pantulan, nggak terlalu glossy. Ini sama mas, kita klik ini, nanti di sini tuh langsung keluar. Nah ini udah disetting mas. Roughness ini adalah kekasaran material, permukaan material. Jadi kalau misalnya kita bikin kasar, otomatis dia akan burem. Nah, tapi kan kalau ini materialnya HPL, anggaplah kekasaran dia 10% lah. Nah kalau 10% dia akan mengkilat. Nah ini yang metaliknya memang yang bikin dia lebih mengkilat. Nah ini bisa disetting nanti gimana settingan masnya. Kalau saya biasanya cuma 10 aja sih. Oke, 10. Jadi masih ada pantulannya sedikit ya, karena HPL tuh kan nggak mantul-mantul banget ya. Gitu. Sama. Nah di sini juga coba material ini ya, bisa langsung ke modelingnya, bisa langsung kalau kita udah tahu material tuh. Misalnya ini panel WPC. Nah ini udah saya namain kan, panel WPC. Oke, ini udah ada settingannya nih, displacement misalnya 5, dia akan lebih berkontur lagi, lebih kasar lagi mas. Oke, roughnessnya 90, metaliknya 10. Oke,
Ini tadi ngikutin pintu, ini HPL nya juga sama, tadi settingnya seperti itu. Ini juga sama mas, si granitnya ini nih, granit slabnya. Ini yang material baru tuh ini nih, saya belum setting. Kita coba ya, dia itu ini kalau nggak salah sih. Nah ini belum nih, ini kita bikin 10 10 5. Jadi nanti kalau ada lampu dari luar atau dari, dia akan mantul mas. Nah, oke, ya normal. Enggak, dia pakai bam ya, Aspirado bener itu mas. Ininya karena kita butuh sedikit pantulan, roughnessnya kita kecilin tuh. Oke, berarti ini si terlalu bertekstur, ini kita kecilin. Oke, ini kalau terlalu memantul bisa bikin 20. Oke, ada pantulan sedikit karena asumsinya di sini kita pakai material yang matte ya, nggak glossy. Masih ada pantulan sedikit. Kalau ini kita bikin normal, dia benar-benar flat, dia nggak ada teksturnya. Kita bikin bump ya, sedikit aja, dia masih kelihatan sedikit. Nah ini untuk material-material custom yang by SketchUp, tapi kalau yang by komponennya Enscape itu nggak bisa dirubah mas. Nah ini looksnya udah. Tuh. Terus untuk yang ini kerikil nih, ini juga sama mas, ini bisa dibikin displacement juga. Kalau hanya bump dia kelihatannya begini, tapi kalau kita bikin displacement, nah dia begini mas. Lebih kasar dia kelihatan nanti ya, karena cahaya itu dia lebih naik turun gitu. Ini kita nolin, roughnessnya kita pulin, ini looksnya mas tuh. Oke, kita beralih ke material pelafon. Nah ini looksnya. Ini karena asumsi saya pakai WPC, jadi ada sedikit pantulan sedikit karena efek dari coatingnya, realnya gitu. Itu aja untuk material. Nah ini nih satu lagi mas. Ini kan kelihatannya flat banget nih, rata banget nih, seamless. Nah ini yang tadi saya bilang masalah di Enscape itu, ini harus dibikin tali air tadi mas, supaya ada kelihatan garisnya kayak real garis nut adukan semen gitu loh. Nah ini nanti kelihatan ya. Oke, nah ini pun sama. Oke,
size-nya mas. Oke. Kalau mau lebih kartun lagi ini digedein mas. Saya biasa pakai 15 atau 20. Yang penting aging perbedaan antara material, perbedaan antara modeling itu ada tali airnya aja untuk mempertegas garis. Nah, ini lebih real lagi kelihatannya. Gitu. Oke. Oke, kita coba unhide semua. Oke, nah untuk aspal, untuk efek-efek basah, saya juga sebetulnya masih belajar ya mas. Tapi kalau settingan saya sih, ini pertama ini saya bikin satu dulu teksturnya. Kemudian bumnya tetap biasa standar. Di reflection ini yang ganti materialnya mas. Nah, biasanya saya pakai kayak material awan atau yang begini-begini nih, yang abstrak begini nih. Ini kita gedein. Oke, nah, mulai dia kelihatan tuh mas. Oke. Cuma kalau untuk ini saya belum ahli-ahli banget mas. Jadi setahu saya sih settingannya begini ya. Nah, ini udah mulai kelihatan tuh. Oke. Nah, ininya kita bikin 70%. Oke. Nah, udah mulai kelihatan, tinggal di rotate aja nih mas. Nah, masalahnya dia kadang-kadang ini saya juga belum dapat ininya, masih nyari-nyari tutorialnya. Nah, kalau ini bisa saya mainannya di material ininya, material bawaan dari SketchUp nih. Oke. Nanti tinggal diatur sendiri mas. Coba ininya nih, settingan ini udah sama, tinggal ngotak-ngatik di situnya aja. Nah, gini mas jadi ya mas. Nah, sekarang untuk outputnya ya, output rendering sama output animasi. Nah, ini. Pertama itu kalau kita nggak setting ininya, ini save frame ini, kita nggak tahu batasan nanti outputnya bakal sampai mana. Nah, ini nih, pada saat kita setting di sini outputnya adalah full HD 1920 1080, kita nggak tahu nih batasan perimeternya di mana nih nanti pas hasil renderannya. Oke, untuk tahu itu kita harus setting di sini mas. Nah, ini jadi kalau ini kepotong kita harus mundur misalnya. Nah, ini kalau udah oke begini, udah menurut masnya settingan udah oke begini, ya nanti outputnya seperti ini. Kalau misalnya kita ganti outputnya jadi custom 1500, nah ini batasannya mas. Kalau kita bikin 1024 begini, HD begini,
Sekarang kita bikin custom ya, 1400 1500. Oke, supaya lebih proporsional nih. Nah, untuk eksterior supaya lebih nggak terlalu miring-miring atau melebar, kita bisa main settingan di sini mas. Kita bikin 45 misalnya atau 50. Dia lebih bukan lensa wide ya, cuman saya biasanya ambil tengah-tengahnya di 60 lah, 60 atau 70. Nah segini. Kalau misalnya nggak kita beginikan, settingannya adalah full HD ya mas, potong kan. Coba kita ekspor kan, tuh jadinya kepotong mas. Cek ya, tuh jadinya kepotong. Makanya mau bikin animasi atau mau bikin uh, image rendering, save frame tetap harus ke setting mas. Ya, efeknya efek dari field of view nih. Kalau saya bikin 90 tuh, kalau saya bikin 60 kepotong. Nah, untuk settingan 90 biasanya untuk interior mas. Kalau saya, kalau untuk eksterior biasanya 60. Tapi tergantung juga sih kebutuhan. Kalau mau butuh begini bisa nih di 90. Oke, sama nih kalau untuk animasi juga save frame tuh penting. Supaya kita tahu outputnya tuh kepotong nggak modeling kita tuh. Oke. Nah, untuk dapetin setting pencahayaannya, rendering, ini tinggal pencet shift sama klik kanan nih, ditekan terus nih, geser ke kiri kanan nih, bisa dapet misalnya di jam 13. Kemudian kalau mau si sky nya ini kita isi, balikin lagi. Nah ini looksnya. Kalau saya tadi biasanya di nolin mas. Udah sih nggak ada lagi, itu aja kalau Enscape. Oh ini tampilan ininya nih, stylenya nih, bisa white. Kalau mau ngerendernya tuh bisa polystyrol, bisa live view, jadi bisa white bisa non. Oke, udah tinggal di render. Udah ada save frame, setting save frame udah, tinggal di render image atau animasi.